Dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal. Segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu, anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita duduk hadir laksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian ngaji subuh atau ngasuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab duduk hadirnya kita di tempat ini menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nazam Aqidatul Awam yang digubah oleh Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki sampai kepada At-Tis'i Niswatin Wafatul Mustafa Khujirna. Biasanya dibaca apa itu? Kalau sore-sore kita salah tuh. Khujirna, 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 fakhtarna Nabi Mustafa. Khujirna, fakhtarna Nabi yang Mustafa. Hadis ini swatin wabatul Mustafa. Khujirna, fakhtarna Nabi yang Mustafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun marudiyah. Jadi sebagaimana kita sudah ketahui bahwasanya 9 istri yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Adapun 2 istri yang meninggal duluan sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Khadijah binta Khuwailid dan juga Sayyidatuna Zainab binta Khuzaimah binta Haris. Sayyidah Aisyah yang 9 yang meninggal atau yang ditinggal oleh Nabi SAW adalah istri-istri yang dipilih khujirna, sudah hasil seleksi, sebab di antara para istri-istri Nabi ada pula yang diceraikan karena memilih dunia. Dikasih pilihan oleh Nabi SAW, mau hidup seperti ini sederhana bersama Nabi atau memilih dunia, maka di antara mereka memilih dunia, sehingga diceraikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang tetap adalah 11 atau 9 yang sampai Nabi meninggal dunia atau intabal ila rahmatillah. Kemudian Nabi menikah 11 istri. Adapun umatnya Nabi Muhammad dibolehkan menikah maksimal 4. Maksimal 4. Nggak boleh lebih dari 4. Kenapa demikian? Ini adalah termasuk dari khususiyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
keistimewaan, kekhususan yang dikhususkan Allah hanya untuk Nabi Muhammad. Ada namanya khususiyah atau khosaisun Nabi, khususiyatun Nabi. Seperti halnya banyak. Dan khususiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ulama membagi menjadi 4 macam. Ada kalanya khususiyahnya Nabi itu al-mubahat, boleh, seperti apa namanya, atau at-takhfifat, keringanan. Maksudnya contohnya adalah seperti ibadatul wisal. Nabi boleh puasanya nyambung sampai subuh. Nah, kalau kita nggak boleh, puasa kita dari subuh kita mulai, azan maghrib kita berbuka makan segala macam. Nabi dibolehkan melanjutkan puasanya sampai pagi lagi. Kita kalau diminta sampai wisol lanjutkan sampai pagi juga nggak ada yang mau rasa-rasanya. Tapi ada sebagian orang yang ingin wisol. Sahabat Nabi ada yang pengen wisol, namanya wisol, menyambung maghrib sampai subuh lagi, tidak makan. Jadi malam juga puasa. Maka Nabi bilang, Nabi larang hal yang demikian. Kata Nabi, saya ini diberi makan langsung oleh Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil ini adalah khususiyahnya Nabi, dibolehkan wisol, dibolehkan wisol, begitu. Dan juga diantaranya lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk khususiyah yang memboleh, yang ibahah atau mubahat, yang boleh adalah Nabi boleh mengambil makanan orang lain ketika dia butuh, dan yang punya wajib kasih, wajib memberikan, begitu. Terus lagi tidak menjadi batal wudunya Nabi dengan tidur. Nabi tidur tidak batal, tidurnya tidak batal wudunya. Namun apa namanya, khususiyah yang dibolehkan ini hampir kebanyakannya tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya puasa pernah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi khususiyah yang kedua, muharramat, hal-hal yang diharamkan kepada Nabi. Tadi itu yang dibolehkan. Kalau kita kan nggak boleh ngambil barang orang, orang itu wajib kasih, kita nggak boleh. Nabi boleh. Ini yang diboleh-bolehkan. Ada lagi yang diharamkan bagi Nabi. Apa itu? Ini khusus Nabi. Apa? Haram Nabi apa namanya, menerima sedekah. Nabi haram menerima sedekah. Kalau hadiah lain, hadiah beda dengan sedekah. Nabi haram menulis syair atau menyampaikan syair. Nabi haram memanjangkan pandangannya kepada hartanya orang. Apa namanya? Pengen apa? Kepengen milikin apa yang orang punya. Haram buat Nabi. Terus lagi apa? Menampakkan dari matanya tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Matanya berkhianat dari apa yang sebenarnya, haram juga. Terus lagi apa?
memberi untuk mencari untung. Nah, itu juga haram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang diharamkan bagi Nabi, tapi buat kita nggak menjadi haram. Buat kita umatnya nggak haram. Nah, kita boleh menerima sedekah, tidak haram. Nah, di Nabi haram. Ada lagi khususiyahnya wajib. Wajib ada khususiyah ini hal-hal yang wajib kepada Nabi. Apa itu? Contohnya wajib sholat duha. Nabi wajib sholat duha. Wajib sholat witir. Nabi wajib sholat witir. Wajib sholat, wajib berudhiyah, berkurban Nabi. Wajib pakai siwak setiap sholat, itu Nabi. Kalau kita enggak wajib sholat duha, kita enggak wajib sholat witir, udhiyah, pakai siwak, kita enggak wajib. Tapi Nabi wajib. Begitu. Dan beberapa yang lainnya Nabi wajib untuk melakukannya. Terus yang keempat, khususnya Nabi adalah kemuliaan dan kehormatan. Nah, Nabi memiliki khususnya ibadah yang dilakukan, apapun yang dilakukan Nabi menjadi ibadah. Apapun yang dilakukan Nabi jadi ibadah. Terus Nabi menikah, dan menikahnya kepada Nabi juga secara mutlak adalah ibadah. Secara mutlak adalah ibadah. Nah, kita secara mutlak nikahnya kita mubah. Kita yang belum nikah nih, ketika nikah mubah secara mutlak, kecuali ada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu menjadikan dia wajib nikah, menjadikan dia haram nikah, menjadikan dia sunnah nikah, dan lain sebagainya. Terus istri-istrinya Nabi menjadi ibunya para kaum mukminin seluruhnya, ummahatul mukminin. Terus istri-istri Nabi gak boleh bicara sama mereka kecuali di balik tirai atau dengan hijabnya. Gak boleh melihat aurat istri-istrinya Nabi. Terus yang termasuk khususiyah kemuliaan, khususiyah yang berupa kemuliaan Nabi adalah penghulunya anak cucu Adam. Nabi adalah orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan di alam ketika hari kebangkitan. Pertama kali yang masuk pintu surga, pertama kali yang mendapatkan syafaat, begitu. Dan juga memiliki mukjizat yang kekal abadi, yaitu Al-Quran. Banyak lagi khususiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khususiyahnya Nabi minimal ada 4 disebutin sama ulamanya: mubahat, wal muharramat, wal wajibat, wal takrimat, wal ikram, wal fadail. Jadi ada 4. Jadi khususiyahnya Nabi SAW. Jadi kita jangan heran, Nabi boleh menikah tanpa wali, begitu. Nah, kalau kita harus dengan wali, menikah harus dengan walinya sesuai urutannya, kecuali ada permasalahan tertentu. Minimal ada 20 keadaan yang ulama ungkapkan seseorang boleh berpindah kewaliannya dari wali aslinya atau nikah dengan wali yang lain. Nah, kita lanjutkan. Antis ini suatin Aisyatun, istri pertamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang disebutkan di sini adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq, putri dari Sayyidina Abu Bakar
As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah ibn Abi Quhafa. Abdullah ibn Abi Quhafa. Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, usia beliau masih 7 tahun. Usianya 7 tahun. Kemudian tinggal di kota Madinah serumah dengan Nabi SAW, usianya 9 tahun. Dan meninggalnya Nabi SAW ketika Sayyidah Aisyah usianya 18 tahun. 18 tahun. Ini Sayyidah Aisyah. Cerdasnya luar biasa. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang tidak diriwayatkan oleh para sahabat, namun diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah sehari-harinya tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat ada batasannya, gak selamanya di dalam rumahnya Nabi. Sahabat gak lama di dalam rumah kalaupun masuk. Tapi Sayyidah Aisyah serumah, kamar mandinya sama, rumahnya sama, tinggalnya sama. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang lain tidak tahu, Sayyidah Aisyah tahu. Makanya banyak riwayat yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah yang tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini salah satu hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari satu. Begitu. Jadi bisa diceritakan bagaimana hiruk pikuk kehidupan rumah tangga dan ibadah-ibadah yang sahabat gak lihat. Mandinya Sayyidah Nabi Muhammad, riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi pernah mandinya air yang bekas Sayyidah Aisyah. Begitu Sayyidah Aisyah selesai mandi, Nabi Muhammad SAW mandi juga dengan air yang sama, bukan air yang baru dan sebagainya. Begitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menikahi bikran kecuali adalah Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ketika Sayyidah Khadijah udah nggak ada, jadi baru Sayyidah Aisyah menjadi istri yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah sewaktu-waktu tuh istri-istrinya Nabi datang kepada Nabi SAW. Di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini suka cemburu terhadap istri-istri yang lainnya dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sewaktu-waktu Nabi ditanya, istri mana yang paling Nabi cintai? Nabi ditanya, istri mana yang paling Nabi cintai? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti hari berikutnya kalian kumpul datang semuanya. Maka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hari pertumpahan, hari yang waktunya kumpul itu, Nabi berikan setiap istri-istrinya perhiasan. Nabi berikan perhiasan. Maka ketika istri-istrinya Nabi SAW waktunya berkumpul untuk menentukan siapa yang paling dicintai oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW katakan kepada istri-istrinya bahwasanya
istri yang paling aku cintai adalah yang aku berikan perhiasan padanya. Akhirnya setiap istri merasa paling dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecemburuan seorang istri, kecemburuan itu gak ada hukumnya. Jadi cemburu itu gak ada hukumnya selama gak ada tindakan. Selama tidak ada tindakan. Orang cemburu gak ada, oh cemburu ini haram, oh cemburu ini halal, oh cemburu ini boleh, oh cemburu ini gak boleh. Gak ada hukumnya. Cemburu gak ada hukumnya kecuali dia melakukan tindakan. Karena cemburunya dia menuduh dia, karena cemburunya dia memukul, karena itu baru hukum tersendiri. Tapi orang cemburu itu normal, wajar begitu. Orang cemburu itu wajar. Itu Sayyidah Aisyah, masih remaja Sayyidah Aisyah, lagi belajar, baru belajar masak. Dia lagi baru belajar masak. Sayyidah Aisyah lagi masakin Nabi SAW, masakin semur jengkol, masakin semur jengkol, lagi masak di rumah, lagi masak. Tiba-tiba di luar pintu ada apa namanya, ketokan dari luar. Diketok pintu dari luar. Ketika diketuk pintu dari luar, Nabi SAW buka, Sayyidah Aisyah buka pintunya. Sayyidah Aisyah buka pintunya. Ketika dibuka, ternyata itu adalah budak dari salah satu istrinya Nabi. Budak dari salah satu istrinya Nabi. Kalau nggak salah, siapa namanya? Sayyidah Ummul Masakin, Sayyidah Maimunah atau Sayyidah Ummu Salamah. Walhasil istrinya Nabi SAW yang lebih tua begitu, yang usianya lebih tua. Dan dia itu, istrinya Nabi yang lebih tua ini, sangat pandai dalam memasak. Kalau masak udah enak deh pasti. Akhirnya sama Sayyidah Aisyah dibilang, itu budak bawa pulang, ini makanan bawa pulang. Budaknya bingung, ini makanan mau dibawa pulang, takut dimarahin sama tuannya di rumah. Dikasih ke Nabi Muhammad, dilarang sama Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah lagi masak. Bawa pulang, diam dia, suruh bawa pulang, diam dia. Akhirnya sama Sayyidah Aisyah itu makanan diambil dan dilempar dibuang keluar. Nabi Muhammad SAW melihat itu nggak marah, nggak ngamuk atau nggak ngomelin Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad justru mengatakan gharrat ummukum. Kata Nabi Muhammad, apa namanya, ibu kalian nih, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah lagi cemburu, lagi cemburu. Sebab itu cemburu itu nggak ada hukumnya. Cemburu itu nggak ada hukumnya. Jadi boleh-boleh aja orang cemburu asalkan nggak bertindak. Asal tidak bertindak. Ini Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah adalah seorang istri yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril, sebagaimana kita sudah sampaikan. Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Aisyah mendapatkan salam daripada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril. Terus Sayyidah Aisyah ini ketika meninggal usianya 67 tahun. 67 tahun.
dan dikuburnya di Baqi', dikuburnya di Baqi'. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya kita kumpul di sini, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah terima segala urusan kita, Allah gampangkan segala urusan kita, dan Allah ijabah segala doa